Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang asas-asas evaluasi pendidikan dalam filsafat pendidikan Islam. Isi pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini yaitu pengertian evaluasi, tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan Islam, jenis-jenis evaluasi pendidikan, prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam, dan sistem evaluasi pendidikan Islam. Pertama itu pengertian evaluasi. Evaluasi artinya salah satu komponen dari sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Itu ya secara umumnya ya. Terus ada secara etimologi, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation. Akar katanya value yang berarti nilai atau harga. Jadi bisa dikatakan evaluasi ini bisa berhubungan dengan suatu nilai gitu ya, dengan penilaian. Sedangkan secara terminologi, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Next. Dalam proses pendidikan Islam, tujuan merupakan sasaran ideal yang hendak dicapai dalam program dan diproses dalam produk kependidikan Islam ataupun output kependidikan Islam dengan memerhatikan kekhususan tugas pendidikan Islam yang meletakkan faktor pengembangan fitrah dan anak didik, nilai-nilai agama dijadikan landasan kepribadian anak didik yang dibentuk melalui proses itu. Maka idealitas Islam yang telah dibentuk dan menjiwai pribadi anak-anak didik tidak dapat diketahui oleh pendidik muslim tanpa melalui proses evaluasi. Ya, next. Term atau istilah evaluasi dalam wacana Islam tidak dapat ditemukan padanan yang pasti. Tapi terdapat term tertentu mengarah pada mengevaluasi. Nah, seperti yang ada di PPT, ada al-hisab, kemudian ada al-hukm. Dari al-hisab itu maknanya mengira gitu, mengira, menafsir atau menghitung. Sedangkan al-hukm itu maknanya putusan atau vonis. Kemudian ada al-qada yang artinya putusan, dan yang terakhir ada al-nazar yang artinya melihat. Selanjutnya tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan Islam itu ya. Secara rasional filosofis, pendidikan Islam bertugas untuk membentuk al-insa al-kamil. Jadi di sini pendidikan Islam ini berfungsi untuk membentuk manusia berkarakter, manusia yang lengkap dengan akhlaknya yang berkarakter mulia dan mempunyai pemikiran yang dinamis atau yang maju. Atau juga disebut juga manusia paripurna. Dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi ditekankan pada penguasaan sikap, keterampilan dan pengetahuan pemahaman yang berorientasi pada pencapaian al-insan al-kamil. Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang secara garis besar mengikuti 4 hal, yakni sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadi dengan Tuhannya, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitar, dan juga yang terakhir, sikap dan pandangan terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota masyarakat serta khalifahnya. Next. Ini jenis evaluasi pendidikan. Nah, di sini ada kurang lebih ada banyak ya. Nah, yang pertama itu ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini evaluasi ditujukan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Jadi kalau evaluasi diagnostik ini kita tuh mencari titik lemahnya, faktor yang menyebab siswa itu menjadi lemah gitu dalam memahami pendidikan gitu selama pembelajaran. Kemudian ada evaluasi selektif. Evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Jadi evaluasi selektif ini biasanya digunakan untuk merekrut anak-anak untuk berjuang dalam kegiatan olimpiade ataupun hal-hal perlombaan lainnya. Jadi evaluasi selektif ini memilih siswa yang terbaik yang paling tepat untuk ikut serta dalam suatu kegiatan yang telah ditentukan. Kemudian ada evaluasi penempatan. Evaluasi ini digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi misalnya gini,
Evaluasi ini bisa digunakan untuk anak-anak dalam membentuk, bukan untuk menempatkan anak-anak sesuai dengan kelompok belajarnya. Misalnya anak-anak ini pintar biologi, maka ditempatkan kepada anak-anak yang sama pintar biologi. Begitupun sebaliknya yang pintar fisika ditempatkan sama anak-anak fisika gitu. Yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kelima, evaluasi sumatif. Evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ya, next. Nah, ini jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama, evaluasi konteks yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Selanjutnya yaitu evaluasi input. Evaluasi yang ditujukan untuk mengukur, bukan saja evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, yang ketiga, evaluasi proses. Evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor penghambat yang muncul dalam proses pelaksanaan dan seterusnya. Next. Selanjutnya evaluasi hasil atau produk. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil dari program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, dan dipikirkan atau dihentikan. Kemudian ada evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Kemudian ada jenis evaluasi berdasar lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, atau aspek-aspek program pembelajaran yang lainnya. Jadi, evaluasi program pembelajaran ini lebih kepada menilai bagaimana progres dalam pembelajaran, apakah sudah tepat strategi belajar mengajar yang kita gunakan, ataupun aspek-aspek program pembelajaran yang itu sudah kita terapkan belum dalam pembelajaran yang kita sedang melakukan gitu. Selanjutnya itu evaluasi proses pembelajaran. Ini evaluasi proses pembelajaran mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran garis-garis besar program pembelajaran yang telah ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, evaluasi proses pembelajaran ini ingin melihat bagaimana progres dari pembelajaran itu berlangsung. Apakah proses pembelajaran itu telah sesuai dengan plan yang telah ditentukan, apakah kemampuan guru dalam menguasai materi selama pembelajaran itu telah sesuai, ataupun siswa udah siap atau udah siap belum untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada evaluasi hasil pembelajaran, mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik umum maupun khusus. Nah, jadi evaluasi hasil pembelajaran ini biasanya dilakukan di akhir ya, setelah melakukan proses pembelajaran. Karena ini untuk melihat siswanya apakah mampu atau tidak dalam memahami materi yang telah diberikan oleh seorang guru ya selama proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek, evaluasi berdasarkan objek gitu ya. Evaluasi input, evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, keyakinan. Kemudian ada evaluasi transformasi, evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi, proses pembelajaran antara lain materi, media, dan metode dan lainnya. Selanjutnya itu evaluasi output, evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Yang kelima yaitu evaluasi berdasarkan subjek. Evaluasinya ada dua, internal dan eksternal. Kalau internal itu evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Sedangkan eksternal itu berasal dari orang luar sekolah seperti orang tua ataupun masyarakat sekitar gitu ya. Terus ada prinsip-prinsip evaluasi pendidikan dalam Islam. Prinsip yang pertama itu kesinambungan atau kontinuitas. Prinsip ini selaras dengan istiqomah dalam Islam, yaitu setiap umat Islam hendaknya tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan senantiasa mempelajari Islam, mengamalkannya serta tetap membela tegaknya agama Islam. Jadi prinsip kesinambungan ini, kontinuitas ini, maksudnya itu prinsip ini terus berjalan gitu, jangan sampai terputus. Ya, itu seperti prinsip istiqomah, selalu istiqomah gitu, tetap teguh beriman pada Allah. Jadi jangan pernah untuk berhenti di tengah jalan gitu ya. Hanya prinsip menyeluruh atau komprehensif, prinsip yang melihat semua aspek dan meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, kerjasama, tanggung jawab dan lain-lain. Nah, jadi di sini prinsip menyeluruh ini dalam evaluasi pendidikan kita harus melihat semua aspek gitu. Jangan sampai kita
hanya melihat dalam satu sudut pandang, namun kita melupakan sudut pandang lainnya. Karena belum tentu satu pandang ini bisa menjadi penilaian itu, menjadi titik penilaian yang paling tepat ketika evaluasi berlangsung. Kemudian ada prinsip objektivitas. Objektivitas dalam arti bahwa evaluasi dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta dan data yang ada tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas dari evaluator. Nah, jadi gini, di prinsip objektivitas ini maksudnya kita tuh mengevaluasi dengan sebaik-baiknya tanpa ada unsur campur tangan subjektivitas atau seorang evaluator. Jadi kita mengevaluasi berdasarkan fakta atau data yang telah kita dapat di lapangan. Yang selanjutnya itu prinsip mengacu pada tujuan. Prinsip ini maksudnya kita harus mengacu pada tujuan yang telah kita tetapkan gitu. Apakah selama proses pembelajaran itu kita mengevaluasi, oh ini tidak mencapai tujuan atau tidaknya gitu. Selanjutnya yaitu sistem evaluasi pendidikan dalam Islam. Sistem evaluasi dalam pendidikan Islam mengacu kepada sistem evaluasi yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dijabarkan dalam As-Sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam proses pembinaan risalah Islamiyah, secara umum sistem evaluasi pendidikan Islam menurut Mizar itu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dihadapi. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana atau sampai di mana hasil pendidikan wahyu yang telah diaplikasikan Rasulullah SAW pada umatnya. Next, untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup Islam atau keimanan seseorang, seperti pengevaluasian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih Ismail, putranya yang dicintainya. Selanjutnya itu untuk mengukur daya kognisi, hafalan manusia dan pelajaran yang telah diberikan kepadanya, serta pengevaluasian terhadap Nabi Adam alaihissalam tentang asma yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya di hadapan para malaikat. Yang kelima, memberi semacam tafsir atau berita gembira bagi yang beraktivitas baik dan memberikan semacam iqab atau siksa bagi mereka yang beraktivitas buruk. Ya mungkin itu saja dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.